Tidak semua orang yang terlihat diam sedang baik-baik saja. Ada yang tersenyum, tapi hatinya sedang runtuh perlahan. Dan ada yang terlihat tersesat, padahal sebenarnya dia hanya berhenti. Berhenti karena lelah berjuang sendirian. Namanya Arga, seorang pemuda yang dulu penuh harapan. Ia pernah bermimpi besar, ingin membahagiakan keluarganya. Namun hidup tidak selalu berjalan seperti yang ia rencanakan. Dan hari ini, ia hanya duduk, tanpa arah. Dulu, Arga dikenal sebagai anak yang rajin dan penuh semangat. Ia bekerja keras sejak pagi hingga malam, tanpa mengeluh. Namun, usaha yang ia bangun perlahan hancur, satu persatu. Dan dunia seakan berhenti memberinya kesempatan. Hutang mulai menumpuk. Orang-orang yang dulu mendukung, kini menjauh. Bahkan, mereka mulai berbicara di belakangnya. Dan setiap kata terasa seperti luka baru. "Aku tidak gagal," katanya dalam hati. Tapi kenapa rasanya seperti dunia menolakku? Ia mencoba kuat, tapi hatinya terus retak. Dan akhirnya, ia berhenti mencoba. Hari demi hari, Arga hanya berjalan tanpa tujuan. Ia menjauh dari rumah, menjauh dari orang-orang. Bukan karena ia tersesat, tapi karena ia tidak tahu harus kembali kemana. Sampai suatu sore, ia berhenti di bawah sebuah pohon tua. Lelah, bukan hanya di tubuh, tapi di hati. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar diam. "Aku tidak tersesat," bisiknya pelan. "Aku hanya berhenti." Namun di dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang hilang, yang belum ia temukan. Tiba-tiba, terdengar suara langkah perlahan. Seseorang mendekat, dengan langkah tenang. Arga membuka matanya, dan melihat seorang pria tua berdiri di depannya. "Kenapa kamu berhenti di sini, Nak?" Suara itu lembut, tapi terasa menembus hati. Arga terdiam, tidak langsung menjawab. Seolah pertanyaan itu terlalu dalam. "Aku tidak tersesat," jawab Arga pelan. "Aku hanya tidak punya arah lagi." Pria tua itu tersenyum. Bukan mengejek, tapi seperti memahami semuanya. "Kamu tidak kehilangan arah," kata pria itu. "Kamu hanya lupa siapa yang selama ini membimbingmu." Kalimat itu membuat Arga terdiam, dan hatinya mulai bergetar. "Aku sudah berusaha," kata Arga. "Aku sudah bekerja keras, tapi semuanya gagal." Suaranya mulai bergetar, dan air matanya jatuh tanpa izin. Pria tua itu duduk di sampingnya. Tidak menyela, tidak menghakimi. Hanya diam dan mendengarkan. Kadang, itu yang paling dibutuhkan manusia. "Kamu lelah, bukan karena hidup terlalu berat, tapi karena kamu menjalaninya sendirian." Arga tertegun, karena itu benar. "Kapan terakhir kali kamu benar-benar berdoa? Kapan terakhir kali kamu meminta, bukan hanya berusaha?" Pertanyaan itu menusuk lebih dalam dari luka apapun, karena Arga tahu jawabannya. Ia terlalu sibuk mengejar dunia, sampai lupa pada yang memberi segalanya. Ia terlalu fokus pada hasil, sampai lupa berserah. Air mata Arga semakin deras, bukan karena kegagalan, tapi karena kesadaran bahwa ia telah jauh. "Masih belum terlambat," kata pria tua itu. "Selama kamu masih bernapas, jalan itu masih ada." Harapan mulai muncul perlahan,
seperti cahaya kecil di kegelapan. Mungkin kamu tidak tersesat, tapi kamu berhenti di tempat yang salah. Arga menunduk, dan hatinya mulai kembali hidup. Malam itu, Arga kembali ke rumahnya. Langkahnya masih berat, tapi kali ini ada tujuan dan ada harapan. Ia membuka pintu. Rumah yang lama ia tinggalkan. Sunyi, tapi terasa hangat, seperti menunggu ia pulang. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia sujud dengan air mata. Bukan meminta dunia, tapi meminta petunjuk. Ya Allah, aku lelah, tapi aku tidak ingin menyerah. Tunjukkan aku jalan. Hari demi hari, Arga mulai berubah. Tidak langsung sukses, tidak langsung mudah, tapi hatinya lebih tenang. Ia kembali bekerja, perlahan, dengan niat yang berbeda. Bukan hanya untuk dunia, tapi untuk ridho Allah. Orang-orang masih sama, masih ada yang meremehkan. Namun kali ini, Arga tidak goyah. Karena ia tahu, ia tidak sendiri lagi. Ada Allah yang selalu melihat, dan itu cukup. Suatu hari, ia kembali ke pohon itu, tempat ia pernah berhenti. Namun kali ini, ia datang bukan untuk menyerah. Ia tersenyum pelan, mengingat dirinya yang dulu, yang hampir menyerah karena merasa sendirian. Namun kini, ia mengerti bahwa berhenti bukan berarti kalah. Kadang, itu adalah cara Allah untuk membuat kita kembali. Ia mencari pria tua itu, namun tidak menemukannya, seolah ia hanya hadir di waktu yang tepat. Dan mungkin memang itu tujuan pertemuan mereka, bukan untuk selamanya, tapi untuk menyadarkan. Jika hari ini kamu merasa tersesat, mungkin kamu hanya sedang berhenti, bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu sedang diuji. Dan ingatlah, selama kamu masih kembali kepada Allah, tidak ada jalan yang benar-benar hilang, karena Dia selalu menunggu.